Battery is faulty. On her, make sure she's not melting. Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Wall-E yang dirilis pada tahun 2008. Film ini bercerita tentang sebuah robot yang hidup sendiri di bumi karena semua manusia pergi ke luar angkasa. Di sana ia bertugas untuk mengumpulkan semua sampah yang ada di bumi. Namun di tengah kesendiriannya datang sebuah robot dari luar angkasa yang sedang menjalani misi. Keberadaan mereka pun menimbulkan sebuah hubungan spesial di antara mereka. Bahkan mereka pun saling bekerja sama untuk dapat membawa kembali manusia ke bumi. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan bumi yang dipenuhi oleh sampah tanpa adanya manusia guys. Di sana hanya ada sebuah robot pengangkut sampah yang bernama Wall-E. Di bumi ia hanya memiliki teman seekor kecoa. Setiap harinya ia selalu melakukan pekerjaannya sambil mendengarkan musik nih. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia lalu kembali ke rumah. Di perjalanan pulang ia melewati berbagai tempat dan banyak robot sejenisnya yang sudah mati. Sekilas ia nampak melewati iklan dari perusahaan besar yang bernama By and Large yang mengajak seluruh manusia untuk pergi ke luar angkasa dan berwisata. Namun sayangnya sampai saat ini pesawat itu belum juga kembali. Sesampainya di rumah ada banyak sekali barang-barang yang Wall-E koleksi. Ia pun lalu menaruh barang-barang yang ia temukan di tempatnya. Kemudian ia pun menonton rekaman romantis yang ia sudah putar. Tak lama kemudian saat Wall-E keluar untuk membuang sampah, tiba-tiba datang badai pasir yang mengharuskan Wall-E untuk bersembunyi. Keesokan paginya Wall-E mengisi tenaga dengan menggunakan sinar matahari. Setelah itu ia pun kembali bekerja seperti biasanya dan mengumpulkan barang untuk koleksinya. Hingga tiba-tiba ia menemukan sebuah pohon terakhir yang ada di bumi ini. Wall-E lalu memasukkan pohon tersebut ke dalam sebuah sepatu dan membawanya pulang guys. Kemudian ia pun melihat cahaya merah di dekatnya. Wall-E yang penasaran lalu mencoba untuk mengambilnya. Sampai tanpa sadar pergi ke sebuah tempat. Ternyata cahaya merah itu berasal dari sebuah roket luar angkasa yang akan mendarat. Roket itu lalu mengeluarkan sebuah robot berteknologi canggih yang bernama Eve. Setelah menghidupkan Eve hingga memulai pekerjaannya, roket itu pun pergi kembali. Eve yang sedang menjalankan tugas pun mulai terbang dan pergi ke berbagai tempat untuk memeriksa sesuatu. Wall-E yang tadinya mengikuti Eve tanpa sengaja menyenggol sebuah batu, hingga membuat Eve refleks menembak batu tersebut. Setelah itu Eve melanjutkan pencariannya, dan Wall-E terus mengikutinya. Saat sedang mencari, tiba-tiba Eve dihampiri oleh kecoa teman Wall-E. Awalnya Eve mau menembaknya, tapi lama-kelamaan Eve jadi dekat dengan kecoa itu. Melihat tingkah Eve yang kocak bersama dengan kecoa, membuat Wall-E menertawakannya, dan hal itu membuat persembunyiannya ketahuan. Hingga Eve membombardir Wall-E dengan tembakannya. Singkat cerita, Eve akhirnya tidak lagi menyerang Wall-E setelah tidak melihat tanda bahaya apapun padanya. Kemudian Eve meninggalkan Wall-E begitu saja. Sementara Wall-E yang penasaran terus mengikuti kemanapun Eve pergi. Hingga pada malam harinya saat Eve sedang tertidur, Wall-E mulai mendekatinya. Keesokan paginya Wall-E membuatkan patung yang mirip dengan Eve. Namun sayangnya Eve tidak terlalu mempedulikannya dan langsung pergi kembali untuk menyelesaikan tugasnya nih. Saat sedang terbang dan melakukan pencarian, ia sempat terjebak dengan perangkat magnet. Eve yang kesal karena tidak bisa melepaskan diri lalu menembakkan perahu tersebut.
Di depan ledakan tersebut, Wall-E mencoba untuk kembali mendekati Eve. Di sana Eve bertanya tentang siapa Wall-E dan apa yang dilakukannya di bumi. Hal itu membuat Wall-E mencontohkan apa pekerjaannya pada Eve. Tapi berbeda dengan Wall-E, Eve tetap merahasiakan apa tujuannya di bumi pada Wall-E. Setelah mereka berdua berkenalan, tiba-tiba datang badai gurun. Wall-E lalu membawa Eve ke rumahnya. Di sana Eve melihat semua barang-barang koleksi Wall-E. Bahkan Wall-E menunjukkan satu persatu benda koleksinya. Hingga saat Wall-E menunjukkan sebuah kaset, tanpa sengaja Eve menariknya. Wall-E yang panik lalu membenarkannya. Wall-E lalu menunjukkan sebuah tarian yang biasa ia tonton direkam tersebut, guys. Tapi saat Eve mencobanya, ia malah membuat kekacauan di rumah itu. Bahkan saat Eve melakukan tarian putaran, ia malah tanpa sengaja membuat Wall-E terpental dan membuat matanya rusak nih. Dengan cepat Wall-E pun segera memperbaiki matanya dengan bahan dan alat dari persediaannya. Kemudian Eve mengambil sebuah korek api dan mencoba untuk menyalakannya. Pemandangan itu lalu membuat Wall-E terpesona pada keindahan Eve. Saking terpesonanya, Wall-E lalu memberikan tanaman terakhir sebagai hadiah. Namun tiba-tiba tubuh Eve menjadi tidak terkendali dan mengambil paksa tanaman tersebut dan membuat dirinya dinonaktifkan. Wall-E yang kebingungan terus menemani Eve, mulai dari cuaca panas hingga berganti hujan. Wall-E terus mengajak Eve jalan-jalan meskipun Eve belum juga terbangun. Setelah beberapa waktu, Wall-E pun kembali melakukan pekerjaan lamanya nih. Hingga tak lama kemudian muncul roket pada waktu itu dan mencoba untuk mengambil Eve kembali. Melihat hal itu, Wall-E terus mengejarnya hingga ikut terbawa ke luar angkasa. Roket tersebut lalu berlabuh di sebuah pesawat yang sangat besar. Di sana Eve lalu diturunkan, dibersihkan dan diperiksa oleh MO. Hingga tiba giliran Wall-E dicek oleh MO. Ternyata Wall-E dinilai sangat kotor dan mulai dibersihkan. Tak lama kemudian MO pergi membawa Eve. Hal itu membuat Wall-E kembali mengikuti kemana Eve dibawa. Namun karena Wall-E masih kotor, robot di sana pun terus mengikutinya untuk berusaha membersihkannya. Hingga sampai ia ke sebuah lorong yang banyak sekali robot-robot. Saat Wall-E terus mengejar Eve, ternyata ada ratusan manusia berbadan gemuk di pesawat tersebut. Pesawat itu sudah lama sekali tidak mendarat ke bumi. Saat sedang berjalan, Wall-E tanpa sengaja membuat salah satu manusia itu terjatuh. Karena kegemukan, manusia itu tidak bisa lagi berdiri, hingga membuat Wall-E harus membantunya menaiki kursi penumpang. Semua manusia dalam pesawat itu sepertinya tidak saling bersosialisasi tatap muka secara langsung, tapi mereka saling berkomunikasi melalui sebuah layar. Bahkan untuk makan dan minum dalam pesawat tersebut, semua tersedia dalam bentuk minuman. Saat sedang membantu manusia itu, tanpa sengaja Wall-E mematikan alat komunikasi manusia tersebut. Hal itu membuat manusia tersebut akhirnya menyadari jika tempat tersebut sangatlah indah. Singkat cerita, Wall-E sampai di sebuah tempat pengendali pesawat. Di sana Eve mulai dideteksi. Setelah itu para robot pun memberitahu hal tersebut pada seorang kapten yang baru saja terbangun. Saat terbangun, robot-robot di sana pun langsung melakukan beberapa treatment pada sang kapten. Bahkan ia pun memiliki anak buah robot yang bernama Auto. Kemudian kapten mulai mengecek keadaan mesin pesawat, makanan penumpang, dan sedikit memberitahu pengumuman pada penumpangnya.
Setelah itu Auto memberitahu permasalahan utama tentang Eve yang telah menemukan sebuah video. Di dalam video itu pun terlihat seorang pria yang memberitahunya bahwa mereka bisa kembali pulang ke bumi hanya dengan menaruh tanaman ke sebuah tabung. Ia juga memberitahukan buku manual yang membuat Kapten kagum akan buku yang terbuat dari kertas tersebut. Kemudian Kapten pun mulai membaca buku tersebut, namun sayangnya tidak ada tanaman dalam pesawat tersebut. Hal itu lantas membuat sang Kapten menganggap semua yang ia lihat hanyalah sebuah berita palsu. Saat Kapten melihat Wall-E, ia pun menjadi kaget dan menyuruh mereka untuk segera membersihkannya. Setelah itu Kapten mencoba untuk mencari tahu tentang bumi. Berbagai macam hal ditampilkan di sana, sehingga membuat Kapten semakin penasaran dengan bumi. Sementara di tempat perbaikan, nampak ada banyak robot yang sedang diperbaiki. Wall-E lalu disimpan dalam sebuah kurungan yang berbeda dengan Eve. Wall-E yang terus memperhatikan Eve lalu menjadi panik saat melihat Eve seperti rusak. Wall-E lalu berusaha untuk keluar dan menyelamatkan Eve. Hal tersebut membuat semua robot keluar dan membawa Wall-E pada MO. Singkat cerita, Wall-E dan Eve pun seketika menjadi buronan dalam pesawat itu karena dianggap sebagai robot berbahaya. Hal itu membuat Eve segera membawa Wall-E pergi dari sana. Eve lalu memiliki rencana untuk mengembalikan Wall-E ke bumi. Mereka berdua pun datang ke ruangan roket. Eve lalu mencoba untuk mengirim Wall-E kembali ke bumi. Namun setelah tahu jika Eve tidak ikut bersamanya, Wall-E keluar lagi dari roket. Setelah itu mereka pun akhirnya mengetahui jika Emola yang sudah mengambil tanaman terakhir. Secara tiba-tiba Wall-E memasuki sebuah kabin. Mo yang akan menghancurkan kabin tersebut lalu mengaktifkan program penghancur otomatis yang akan meledak dalam hitungan 20 detik di luar angkasa. 10 seconds to self-destruct. 8, 7. Eve lalu bergegas menyusul Wall-E untuk menyelamatkannya. Namun anehnya Wall-E bisa selamat dari kejadian itu. Bahkan ia pun berhasil mengambil tanaman terakhir. Eve yang melihat Wall-E selamat lalu memberikan setrumannya pada Wall-E. Hal itu membuat salah satu penumpang menghentikan penumpang lain untuk melihat Eve dan Wall-E di luar pesawat. Setelah itu, secara diam-diam mereka mencoba untuk datang kembali ke dalam pesawat. Eve lalu menyuruh Wall-E untuk menunggunya, sementara ia akan masuk ke dalam melalui sebuah cerobong. Sesampai di ruangan Kapten, ia lalu memberikan tanaman terakhir pada Kapten dan menunjukkan video tentang bumi yang sudah Eve rekam. Ternyata bumi saat itu tidak ada kehidupan. Namun saat layar menampilkan video tarian, seketika kaki Kapten bergerak. You made it somehow, little guy. Di sisi lain, Eve yang sudah melihat ekspresi Wall-E saat dirinya dinonaktifkan membuatnya semakin jatuh cinta pada Wall-E. Di tempat lain, Wall-E yang khawatir lalu menyusul Eve. Sementara Kapten akhirnya ia menyadari jika manusia harus melestarikan kembali tanaman agar bisa menjaga bumi. Namun tiba-tiba Auto datang dan meminta paksa tanaman terakhir tersebut. Akan tetapi Kapten menolaknya, hingga akhirnya Auto menunjukkan sebuah video di mana bumi sudah benar-benar tidak layak dihuni. Karena di bumi ada berbagai macam bencana dan racun. Tapi Kapten tetap bersikeras untuk kembali ke bumi karena manusialah satu-satunya harapan untuk memperbaiki bumi. Hal itu membuat Auto terpaksa menyalakan alarm, yang membuat Gofur datang dan mengambil tanaman terakhir untuk dibuang ke tempat sampah. Tapi tiba-tiba Wall-E muncul dan menyelamatkan tanaman terakhir. Namun sayangnya Auto menyentrumnya hingga terjatuh. Di tempat pembuangan sampah, Eve lalu tersadar jika ada robot yang lebih besar sedang merapikan tumpukan sampah. Hal itu membuat Eve dan Wall-E terjebak. Untungnya Eve berhasil meloloskan diri. Saat ia akan menolong Wall-E, tiba-tiba Mo datang dan menolong mereka berdua.
Saat Eve sedang berusaha untuk memperbaiki Wall-E, tiba-tiba Wall-E memberikan tanaman terakhir padanya. Hal itu membuat Eve berpikir jika ia bisa memperbaiki Wall-E di bumi. Saat di perjalanan, semua robot yang rusak ikut bersama dengan Eve. Not possible. Tak lama kemudian Kapten memberikan siaran agar Eve bisa kembali ke dek utama dan menaruh tanaman terakhir di sana. Saat robot polisi menghadang mereka, untungnya para robot rusak membantu Eve. Di sisi lain, Kapten mencoba untuk membohongi Auto dengan cara mengatakan jika ia sudah mendapatkan tanaman terakhir. Hal itu dilakukan agar Kapten bisa menghidupkan kembali mesin. Setelah itu Kapten akhirnya berhasil menekan tombol tersebut yang membuat semua orang berkumpul di dek utama. Melihat apa yang terjadi, Auto mencoba memiringkan pesawat sampai membuat tanaman terakhir jatuh. Hal tersebut juga membuat semua penumpang jatuh dari kursinya, bahkan sampai membuat kereta dari lantai atas ikut terjatuh. Meskipun hal itu, Eve mencoba menyelamatkan manusia dengan menghentikan kereta tersebut. Sementara Auto yang sedang mencoba untuk menutup kembali tabung tersebut dihalangi oleh Wall-E dengan cara menahannya. Hal itu membuat Auto terus-menerus menekan tombol tersebut. Melihat apa yang terjadi, Kapten tidak tinggal diam. Ia mencoba menyerang Auto hingga berhasil menonaktifkannya, sehingga Kapten berhasil mengambil alih pesawat. Di sisi lain, Eve berteriak tanaman, membuat para robot rusak dan penumpang bekerja sama menyerahkan tanaman terakhir sampai ke tabung tersebut. Akhirnya tanaman terakhir berhasil masuk dan pesawat mereka akan menuju ke bumi dalam hitungan beberapa detik. Singkat cerita, akhirnya pesawat mereka sampai dan mendarat dengan aman di bumi. Dengan segera, Eve membawa Wall-E ke rumahnya dan mencoba untuk memperbaikinya. Wall-E pun akhirnya hidup. Namun sayangnya ia harus kehilangan semua ingatannya. Eve lalu mencoba untuk memberikan semua barang kenangan mereka agar Wall-E bisa mengingatnya kembali. Namun sayangnya Wall-E tidak bisa mengingatnya. Yang ada Wall-E malah kembali melakukan pekerjaan lamanya. Eve yang sedih mencoba untuk terus mengingatkan Wall-E tentang dirinya. Dengan perasaan yang sangat pasrah, Eve lalu mencoba untuk memegang tangan Wall-E. Anehnya secara perlahan ingatan Wall-E mulai kembali. Hal itu tentu membuat Eve merasa sangat senang dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Bahkan mereka hidup bersama dengan para robot rusak di rumah Wall-E. Sementara di tempat lain, Kapten mengajarkan semua orang untuk bercocok tanam demi menjaga keberlangsungan hidup mereka di bumi. Setelah beberapa waktu berlalu, bumi sudah mulai ditumbuhi banyak tanaman hijau. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.